Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Huliatun Nazmi Hawala dari kelas A jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pemahaman matematis dan rasa percaya diri. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama ada definisi menurut para ahli, yang kedua indikator, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat karakteristik, yang kelima sifat-sifat, yang keenam jenis-jenis, yang ketujuh identifikasi, yang kedelapan faktor yang mempengaruhi, yang terakhir adalah manfaat. Nah, yang pertama adalah definisi pemahaman matematis. Yang pertama menurut Nila Kesumawati, pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika, karena pemahaman konsep merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Selanjutnya adalah menurut Sardiman dan menurut Bloom. Nah, menurut Sardiman, pemahaman matematis merupakan gambaran kualitas kemampuan pemahaman matematis baik secara keseluruhan maupun berdasarkan jenis pendekatan pembelajaran, baik itu reciprocal teaching ataupun konvensional. Lalu ada level sekolah dari yang mulai yang tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang terakhir berdasarkan kemampuan awal matematika, ada yang di atas, tengah, dan bawah menurut rata-rata siswa. Menurut Bloom dalam bukunya Aun Nur Rahman pada tahun 2009 dan halaman 49 mengemukakan bahwa pemahaman matematis merupakan pemahaman yang mengacu ke dalam jenjang kognitif kedua yang sifatnya lebih kompleks daripada tahap pengetahuan, sehingga siswa diharapkan mampu memahami ide-ide matematika bila mereka dapat menggunakan beberapa kaidah yang relevan. Nah, jadi bisa disimpulkan dari definisi-definisi yang disebutkan menurut para ahli tadi, jadi pemahaman matematis merupakan kemampuan dasar matematis yang berperan penting dalam suatu pembelajaran matematika dalam menyelesaikan persoalan matematika dan kualitas pemahaman matematis yang mengacu pada kemampuan memahami makna materi yang dipelajari, yang menyangkut kemampuan menangkap suatu konsep, dalam artian siswa mempunyai kemampuan menjelaskan arti suatu konsep dengan kata-katanya sendiri, lalu mampu mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan, sehingga pemahaman matematis ini sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, definisi rasa percaya diri menurut para ahli. Yang pertama menurut Adler. Nah, menurut Adler, kebutuhan manusia yang paling penting adalah kebutuhan akan rasa percaya diri dan rasa superioritas. Nah, rasa percaya diri juga dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki setiap orang dalam kehidupan, serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep dirinya. Selanjutnya adalah definisi rasa percaya diri menurut De Angelis dan Hakim. Nah, menurut De Angelis, kepercayaan diri itu adalah sesuatu yang harus mampu menyalurkan segala yang kita ketahui dan segala yang kita kerjakan. Nah, sedangkan menurut Hakim, percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang dan bisa menjadi keyakinan yang membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Jadi bisa disimpulkan dari definisi menurut para ahli tadi, percaya diri atau self-confidence merupakan adanya sikap individu yang yakin akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya, sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, lalu bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri toleransi, lalu tidak memerlukan dukungan orang lain dalam setiap mengambil keputusan
atau mengerjakan tugas, lalu selalu bersikap optimis dan dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat. Selanjutnya adalah indikator pemahaman matematis. Yang pertama, menyatakan ulang suatu konsep yang dipelajari. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberi contoh dan non-contoh dari konsep yang telah dipelajari. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Yang keenam, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir, bisa mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Selanjutnya adalah indikator dari percaya diri. Yang pertama, berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Yang kedua, mampu membuat keputusan dengan cepat. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Yang keempat, tidak canggung dalam bertindak. Yang kelima, berani presentasi di depan kelas. Dan yang terakhir adalah berani berpendapat, bertanya, ataupun menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari pemahaman matematis. Yang pertama, objek pembicaraannya adalah abstrak. Yang kedua, pembahasannya mengandalkan nalar. Yang ketiga, pembahasannya melibatkan perhitungan dan pengerjaan atau operasi yang aturannya disusun sesuai dengan tata nalar. Nah, yang terakhir, dapat dialihgunakan dalam berbagai aspek ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga disebut pelayan ilmu dan teknologi. Nah, selanjutnya ciri-ciri percaya diri. Yang pertama, lebih independen. Yang kedua, tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Yang ketiga, tidak mudah mengalami frustasi. Yang keempat, mampu menerima tantangan yang baru. Yang kelima, memiliki emosi yang lebih hidup tetapi tetap stabil. Yang keenam, mudah berkomunikasi. Dan yang terakhir, bisa membantu orang lain. Selanjutnya adalah karakteristik pemahaman matematis. Patih menyatakan bahwa karakteristik pemahaman matematis tersusun secara hierarkis. Jadi karakteristik yang satu akan menjadi dasar untuk mempelajari konsep selanjutnya. Nah, oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwasanya karakteristik pemahaman matematis memuat konsep-konsep matematis karena suatu ide yang diterima secara luas dalam kajian ilmu pendidikan, yakni bahwa peserta didik harus memahami ilmu-ilmu yang mencakup kepada ranah pembelajaran yang diampu. Selanjutnya, karakteristik rasa percaya diri. Yang pertama, tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformitas demi diterima oleh orang lain. Yang kedua, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain dan berani menjadi diri sendiri. Yang ketiga, punya pengendalian diri yang baik. Yang keempat, memiliki internal locus of control, jadi memandang keberhasilan atau kegagalan tergantung pada usaha sendiri, sehingga tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan, serta tidak tergantung pada orang lain. Lalu memiliki cara pandang positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan situasi di luar dirinya. Lalu yang terakhir, memiliki harapan yang realistis terhadap diri sendiri, sehingga ketika harapan itu tidak terwujud, individu siap melihat sisi positif dari diri-dirinya dan situasi yang terjadi. Remaja yang mempunyai rasa percaya diri akan memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bersifat lebih independen, jadi tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Yang kedua, mampu memikul tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, tidak mudah mengalami masa frustasi. Yang keempat, bisa menghargai diri dan usahanya sendiri. Yang kelima, mampu menerima tantangan dan tugas baru. Yang keenam, memiliki emosi yang hidup tetapi tetap stabil. Yang ketujuh, mudah berkomunikasi dan bisa membantu orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis pemahaman matematis dan jenis-jenis percaya diri. Nah, jenis-jenis pemahaman matematis ada 3. Yang pertama, pengubahan atau translation. Yang kedua, pemberian arti atau interpretasi. Dan yang ketiga, pembuatan ekstrapolasi atau extrapolation. Lalu jenis-jenis percaya diri ada 2. Yang pertama, percaya diri lahir, dan yang kedua, percaya diri batin.
Selanjutnya, identifikasi percaya diri. Yang pertama, optimis. Yang kedua, ambisi. Yang ketiga, terbuka terhadap pengalaman baru dan toleran. Yang keempat, tidak tergantung dengan orang lain serta memiliki kemantapan dan ketekunan dalam bertindak, karena itu adalah ciri utama dari seseorang yang mempunyai sifat percaya diri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, faktor inilah yang paling mempengaruhi dari seseorang yang mempunyai sifat percaya diri. Yang kedua, pendidikan formal. Yang ketiga, pendidikan non formal, dan yang terakhir adalah dari faktor dari lingkungan kerja. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan jika kita mempunyai rasa percaya diri. Yang pertama, lebih sehat secara emosional. Yang kedua, tidak takut menghadapi tantangan. Yang ketiga, merasa lebih mudah menghadapi tantangan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan diri. Yang kelima, bisa membantu dalam mengambil keputusan. Yang keenam, bisa memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kekurangan. Yang ketujuh, membangkitkan semangat. Yang kedelapan, bisa menjadi komunikator yang baik. Yang kesembilan, bisa memotivasi. Dan yang terakhir tentunya akan dihormati.